Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Livani Natasha Dharma. Saya dari SMA Negeri 1 Denpasar. Kepada Dewan Juri yang saya muliakan, kepada para panitia yang saya hormati, serta kepada para pendengar yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita masih dikaruniai kesehatan untuk beraktivitas di tengah pandemi ini. Saya adalah pelaku pendidikan. Saya berpendapat seperti itu karena saya sudah mengenyam pendidikan dari usia 5 hingga sekarang usia 17 tahun. Selama ini saya mengenal fakta menarik tentang pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan kita sangat dekat dengan kata lumayan. Bahkan saking dekatnya kita dengan kata lumayan, peringkat Indonesia di bidang pendidikan di dunia ini berada di peringkat yang lumayan juga. Lumayan buruk. Indonesia berada di peringkat 71 dari 78 negara yang mengikuti tes PISA tahun 2018. PISA adalah suatu program untuk menilai apakah materi yang dipelajari di sekolah akan berguna di masa bidang kerja selanjutnya atau di masa depan, seperti itu. Melihat bahwa Indonesia berada di urutan terbawah atau 10 besar terbawah, mengingatkan kita bahwa sumber daya kita tidak kompeten dalam bidang dunia kerja. Itu dilihat bagaimana banyaknya lulusan, banyaknya alumni, namun sedikit dari mereka yang mampu dan menguasai kompetensi yang disediakan oleh dunia kerja kita. Kalau seperti itu permasalahannya, gimana kalau kita perpanjang waktu belajar? Atau kita bikin pendidikan seketat Korea Selatan. Oh, gini aja. Kita bikin semua warga Indonesia belajar matematika setiap hari. Jika itu tumbuh di pemikiran kita, itu artinya kita belum paham apa makna dari pendidikan. Menurut bahasa, pendidikan adalah suatu sistem atau suatu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan diri agar kehidupan kita di tahap selanjutnya atau di masa depan lebih baik dari sebelumnya. Di situ tidak tertulis bahwa untuk menjadi manusia terdidik, kita harus bisa hafal aljabar, kita harus bisa trigonometri, kita harus paham notasi sigma. Di situ tidak ada peraturan untuk menjadi insan yang berpendidikan, kita harus menguasai setidaknya 7 bahasa asing. Pendidikan diciptakan untuk mengembangkan kemampuan diri, bukan untuk menyamaratakan isi pemikiran manusia. Bukan dibuat untuk menghasilkan cloningan atau menghasilkan cetakan Albert Einstein. Apalagi untuk menjadi portofolio di ajang pamer di acara keluarga. Pendidikan dibuat untuk menemukan sesuatu dalam diri kita dan untuk mengembangkan sesuatu itu demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Namun pendidikan di Indonesia masih jauh dari tujuan itu. Indonesia dengan bidang pendidikannya masih dipenuhi oleh orang-orang kapitalis. Aksi sogok menyogok, suap menyuap antar guru dan siswa mungkin adalah hal biasa di bidang pendidikan kita. Aksi di mana orang yang tidak bisa menjawab soal fisika dianggap dan distempel sebagai orang bodoh mungkin merupakan hal yang kita tertawakan bersama di kelas. Sementara Indonesia di bidang pendidikan meluangkan banyak sekali uang untuk bidang ini. 20% anggaran pendapatan negara diserahkan di bidang pendidikan, yaitu sekitar 500 triliun. Di mana itu terlihat seperti makanan yang empuk bagi para koruptor,
Sementara masyarakat di luar negeri datang ke Indonesia, pergi ke pelosok-pelosok dalam negeri kita untuk melihat masyarakat era modern yang masih buta huruf. Mereka ingin meliput aksi kepahlawanan siswa yang pergi ke sekolah dengan melewati alur rintangan, melewati jembatan yang hampir roboh untuk mengambil pendidikan. Mungkin akan menjadi sebuah anjang terkenal untuk Indonesia. Namun bayangkan apa yang ditulis masyarakat dunia tentang Indonesia di bidang pendidikan. Negara ini memiliki infrastruktur pendidikan terburuk di dunia. Ya, itu salah menteri pendidikannya. Oh, itu salah koruptornya lah. Ya jelas itu memang salah koruptornya. Namun coba kita buka mata kita, bagaimana sebelum kita tahu koruptor itu merupakan orang yang korupsi, pandangan kita tentang mereka siapa? Sebagian besar dari mereka adalah orang terdidik. Punya gelar yang banyak, punya alumni yang besar, punya universitas yang bagus. Bukankah itu yang sebelumnya menjadi standar pendidikan dan bahkan standar orang terdidik di Indonesia? Menurut saya, kesalahan terbesar bukan dari dinas pendidikannya, bukan 100% kesalahan pemerintah atau bagaimana. Yang harus diubah dari masyarakat kita adalah stigma bahwa sebenarnya tujuan pendidikan yang benar itu seperti apa. Stigma sebenarnya orang yang tidak bisa fisika bukan artinya dia merupakan sampah masyarakat. Seharusnya yang harus kita benahi adalah tujuan pembelajaran pendidikan kita. Kita seharusnya membangun pendidikan dengan tujuan menjadikan manusia yang manusia. Maksudnya kita harus membangun manusia yang memiliki perikemanusiaan. Mengajarkan kepada mereka bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara membedakan yang baik dan buruk, bagaimana cara hidup tanpa merugikan orang lain. Kita juga harus mengajarkan mereka bagaimana cara mengejar mimpi dan kemampuan mereka. Stop membunuh kreativitas mereka dengan kata-kata, kamu itu bodoh kalau dapat 70. Lepaskan Indonesia dari kata lumayan. Ganti kata lumayan menjadi kata terbaik, tercerdas. Pak, saya mau jadi presiden. Ya udah, jadi presiden yang mengantarkan Indonesia ke masa emasnya. Pak, saya mau jadi tukang bakso. Bagus, ayo jadi tukang bakso terbaik di dunia. Stop, cukup, dan jangan berbangga diri dengan kata lumayan yang kita miliki. Ganti, kita pasti bisa menjadi yang terbaik. Berbicara tentang bidang pendidikan mungkin sesuatu yang sangat sulit. Bidang pendidikan seperti spektrum yang tidak jelas, baik buruknya, jelek bagusnya. Karena yang kita hadapi adalah manusia, di mana manusia itu memiliki sifat, latar belakang, dan bahkan makanan favorit yang berbeda-beda. Di mana kita harus menjadikan mereka individu yang baik adalah hal yang sangat sulit. Namun hal itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk menyerah. Untuk menyerah, menjadikan masa depan pendidikan anak-anak generasi di bawah kita atau mungkin generasi kita menjadi lebih baik. Kita harus memperjuangkan hak mereka. Karena hanya ada 2 pilihan di bidang ini. Indonesia sebagai negara terbesar keempat di dunia, mungkin dengan pendidikan yang baik akan menciptakan populasi atau sumber daya manusia yang kompeten, berperikemanusiaan, memiliki sifat yang baik. Namun, ada pilihan lain. Jika sistem pendidikan di Indonesia buruk, akan menambah populasi masyarakat bobrok di dunia ini. Sekian pidato saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tan Malaka pernah berkata, tujuan pendidikan itu mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.